Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kelompok 4 Hanli berjalan beberapa kilometer lagi sebelum akhirnya berhenti di depan sebuah gua melengkung. HNli 2 lainnya menoleh untuk melihat Husan. Ini adalah formasi teleportasi kecil yang mengarah ke kota lapisan ke-6 yang saya ceritakan sebelumnya. Ada beberapa di kota, ayo ikut denganku. Husan berkata dan memimpin untuk melangkah melewati pintu, diikuti oleh 3 orang lainnya. Begitu mereka masuk, Hanli melihat ada formasi teleportasi kecil yang radiusnya beberapa ratus meter tidak jauh di depan mereka. Ada meja di samping formasi, dan di belakangnya duduk makhluk asing berkulit hijau yang menyerupai kadal. Dia saat ini sedang tidur nyenyak dan tidak berniat memperhatikan kelompok Hanli. Ketika Husan melihat ini, dia berjalan mendekat dan membangunkan makhluk asing berkulit hijau itu. Setelah dengan santai melemparkan sekantong batu roh kelas atas ke atas meja, dia memimpin kelompok Hanli ke dalam formasi teleportasi. Makhluk asing berkulit hijau itu menimbang tas di tangannya. Ketika dia melihat bahwa kelompok Hanli begitu murah hati sehingga mereka bahkan memberinya tip di atas biaya formasi teleportasi, dia segera mengaktifkan formasi dan bersiap untuk mengirim mereka ke kota lapisan ke-6. Di saat yang sama, ia juga tak lupa memberi hormat kepada Husan. Husan mengangguk ke pihak lain dengan senyum di wajahnya. Sepertinya dia sangat menikmati gerakan ini. Ketika formasi teleportasi melintas, sosok kelompok 4 Hanli kabur lalu menghilang. Ketika makhluk asing berkulit hijau melihat batu roh kelas atas di atas meja, senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Tepat ketika dia akan menghitungnya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya, ekspresinya tiba-tiba membeku. Dia menatap jari-jarinya yang kosong dan segera menjadi marah. Di aula teleportasi di kota lapisan ke-6, Husan dengan ringan melemparkan cincin hijau tua di tangannya dan perlahan berjalan keluar. Si Chuan Kong melihat ini dan menggelengkan kepalanya, tanpa daya berkata, "Jika kamu tidak mengganti tanganmu yang gatal, cepat atau lambat kamu akan mendapat masalah." Hanli tersenyum dan berkata, "Teknik kekosongan ajaib rekan Daois Husan cukup indah. Itu mampu sepenuhnya memutuskan koneksi orang itu ke cincin penyimpanannya dalam sekejap mata." Taois api panas tidak mengatakan apa-apa. Dia tanpa sadar memeriksa gelang penyimpanannya dan menghela nafas lega. "Aku sudah terlalu lama mengikuti aturan, jadi aku merasa sedikit gatal." "Haha, jangan khawatir tentang itu," kata Fox Tree sambil tersenyum sambil melambaikan tangannya. Setelah mencapai kota tingkat 6, jumlah orang di jalan setapak menjadi lebih padat. Sebagian besar tampak seperti manusia, tetapi jelas ada lebih banyak ras asing dalam segala bentuk dan ukuran. Jumlah toko di dinding gunung jelas semakin padat. Semua jenis spanduk digantung tinggi di udara, menonjol dari koridor. Kebanyakan dari mereka adalah toko yang menjual spirit soil dan spirit herb. Tentu saja, tidak ada kekurangan toko yang menjual harta dan pil abadi. Mereka tidak terlihat berbeda dari toko biasa. Setelah itu, mereka pergi ke beberapa kota lain. Situasi di dalam kurang lebih sama. Namun, jelas bahwa semakin tinggi mereka pergi, semakin banyak pedagang di sana, dan semakin kacau keadaan di sekitarnya. Namun, Husan sepertinya sangat menyukai lingkungan yang bising seperti ini. Semakin tinggi, semakin lambat mereka berjalan. Dalam perjalanan, mereka bahkan pergi ke toko anggur abadi dan membeli beberapa anggur roh terkenal dan anggur abadi. Kemudian, dia mengajak Hanli dan yang lainnya untuk makan dan minum sepuasnya. Dia telah mendengar bahwa Hanli menyukai anggur, jadi dia ingin memberi Hanli beberapa pot. Namun, karena Hanli terlalu lama bergaul dengan Taois Huyan, dia memiliki standar yang sangat tinggi untuk anggur roh dan anggur abadi. Dia sama sekali tidak menyukai anggur roh di sini, jadi dia menolak dengan sopan.
Pada saat mereka mencapai permukaan, setengah hari telah berlalu. Saat itu malam, dan sisa cahaya matahari terbenam bersinar dari barat, menerangi kota di permukaan dengan warna merah yang hangat. Sejauh yang bisa dilihat Han Li, dia bisa melihat serangkaian benteng raksasa berdiri di pinggiran kota, dengan feri abadi pegunungan melayang di samping. Husan menunjuk ke suatu arah dan berkata, "Rekan api panas Taois, rekan Daois Li, perkiraan lokasi reruntuhan sekte kebenaran ada di rawa asap ilusi benua bukit terapung di bagian tengah domain abadi bumi hitam. Itu akan memakan waktu sekitar 30 tahun untuk sampai ke sana dengan feri. Namun, tidak banyak tempat yang dapat menggunakan formasi teleportasi. Sebagian besar waktu, kita masih harus bergantung pada feri. Mengapa kita harus naik feri? Meskipun feri ini sangat besar dan dapat terbang dengan mantap, kecepatannya tidak secepat kita terbang dengan harta abadi kita sendiri, bukan?" Han Li sedikit bingung. Rekan Daois Li benar, tetapi ada beberapa aturan khusus di Black Earth Immortal Domain. Beberapa area tidak dapat diterbangkan dengan santai, dan beberapa area langsung diatur dengan batasan. Jika kita memaksakan diri, kita akan melakukannya kemungkinan menjadi sasaran istana abadi, kata Husan. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak peraturan yang dilanggar di Black Earth Immortal Domain. Yang Mulia Api Panas melengkungkan bibirnya. Itu benar. Di satu sisi, itu karena ada banyak medan spiritual dan urat mineral di sepanjang jalan menuju selatan. Sebagian besar dimiliki oleh asosiasi pedagang besar, dan orang luar tidak diperbolehkan masuk sesuka hati. Di sisi lain, itu karena ada area racun dan rawa yang luas di antara benua domain abadi bumi hitam. Beberapa tempat ini masih merupakan area terlarang seperti Savage World. Ada banyak binatang iblis yang menakutkan, dan bahkan ada alam dewa surgawi yang agung di antara mereka, kata Husan. Ini adalah aturan yang diberlakukan oleh Black Earth Immortal Palace untuk memperkuat kendali mereka. Tidak apa-apa di beberapa daerah terpencil, tetapi jika dekat dengan beberapa kota besar, maka akan lebih merepotkan. Si Chuan Kong menjelaskan, setiap feri asosiasi pedagang memiliki rute tetap, yang telah dilaporkan ke Istana Abadi, sehingga tidak akan terpengaruh, tambah Husan. Dulu ketika Sekte Kebenaran kita masih ada, domain abadi bumi hitam tidak memiliki aturan omong kosong ini, Yang Mulia Api Panas menghela nafas dengan sedih. Kalau begitu, naik feri memang cara teraman, kata Han Li sambil mengangguk. Belum tentu, meskipun banyak asosiasi pedagang telah melaporkan dan membayar batu meta abadi dalam jumlah besar, beberapa feri di sepanjang jalan masih akan diperiksa oleh orang-orang di Istana Abadi dengan berbagai alasan. Anda harus dengan patuh menerima pemeriksaan dan penundaan selama beberapa bulan, atau Anda harus membayar sejumlah batu meta abadi lagi untuk membayar biaya perjalanan, kata Husan sambil menggelengkan kepalanya. Pantas saja rekan Taois tidak terkejut dengan kejadian sebelumnya di kota Floating Cloud, Han Li tertawa tanpa sadar. Haha, tapi dengan Kakashi di sini, kita tidak perlu menderita karena ini. Di antara berbagai feri, hanya Pavilion 100 Kreasi dan Feri Fast Origin House yang tidak akan dikritik oleh orang-orang dari Istana Abadi. Dalam kebanyakan kasus, bahkan tidak akan ada pemeriksaan sementara, kata Husan sambil tersenyum. Feri Fast Origin House sedikit lebih jauh, tolong ikuti saya, kata si Chuan Kong sambil tersenyum dan memimpin untuk terbang ke depan. Han Li dan yang lainnya mengikuti di belakangnya ke langit, jauh ke selatan. Setelah terbang ke langit, Han Li melihat ke bawah dan menemukan bahwa ada lebih banyak kapal feri di darat daripada sebelumnya, tertata rapi di area seluas beberapa ratus kilometer. Ada juga sejumlah pasar dan jalan di antaranya, dan di bawah penerangan lampu malam, terlihat sangat hidup. Setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah kapal feri yang menempati area yang luas dan memasuki aula utama.
Ketika seorang lelaki tua berambut abu-abu melihat ini, dia segera meletakkan cangkir teh yang dia pegang dan berdiri untuk menyambut mereka. Dia sepertinya berkenalan dengan si Chuan Kong dan baru saja akan berbicara ketika si Chuan Kong berbicara lebih dulu. Penjaga toko Zhu, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku datang untuk mengganggumu lagi. Rekan Daoishi adalah tamu langka. Kehadiran Anda membawa cahaya ke Feri saya yang sederhana, jadi itu sama sekali bukan gangguan. Ini adalah teman-teman Anda, kan? Ayo, mari kita semua duduk di dalam. Orang tua itu berhenti sejenak sebelum kembali normal. Saat dia berbicara, dia memimpin Han Li dan yang lainnya ke sebuah ruangan yang elegan di aula. Setelah menuangkan teh untuk semua orang, dia bertanya, "Rekan Taoishi, kamu tidak datang kepadaku tanpa alasan. Apa yang membawamu ke sini hari ini?" Penjaga toko Zhu mengenalku dengan baik. Kapan feri berikutnya ke benua Bukit Terapung? Si Chuan Kong bertanya sambil tersenyum. Pria tua berambut abu-abu itu merenung sejenak sebelum berkata, "Kami baru saja mengumpulkan sekumpulan tanah roh. Ada juga sekumpulan Fire Kitegres dan Jade Ganoderma yang matang di bidang obat-obatan. Kita bisa berangkat setelah memuat barang. Ini akan memakan waktu sekitar setengah bulan." Sepertinya kita datang pada waktu yang tepat, kata Husan sambil memutar cangkir teh di tangannya. "Haha, kamu datang pada waktu yang tepat. Akan ada pertempuran di Colosseum of Black Glaze dalam beberapa hari. Mengapa kamu tidak pergi melihat-lihat dan menghabiskan waktu?" Manajer Zhu berkata sambil tersenyum. Ketertarikan si Chuan Kong terguncang saat mendengar ini. Dia duduk tegak dan berkata, "Apakah itu Black Pen Colosseum? Apa peluangnya?" Dikatakan bahwa 10 pertempuran kali ini akan dilakukan dengan binatang iblis tingkat tinggi yang ditangkap dari daerah terpencil di utara domain abadi Gunung Hitam. 2 yang paling kuat bahkan memiliki garis keturunan roh sejati, jadi kemungkinannya cukup tinggi, kata manajer Zhu sambil mengangguk. "Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk melihatnya dalam beberapa hari?" Si Chuan Kong menoleh ke kelompok Han Li dan bertanya. Han Li terkekeh dalam hati. Dia merasa bahwa Husan adalah seorang pemabuk dan si Chuan Kong seorang penjudi. Pasangan yang luar biasa. Namun, dia tidak tertarik dengan masalah ini, jadi dia menggelengkan kepalanya lalu menolak. "Aku bersedia pergi jika ada pertarungan catur, tapi lupakan tentang pertarungan binatang," kata Hot Flame sambil tersenyum. "Bagaimana denganmu? Jangan bilang kamu tidak ikut juga." Si Chuan Kong memandang rubah 3 dan bertanya. "Saya pergi. Mengapa saya tidak pergi? Saudara Si, setiap taruhan yang Anda buat pasti akan kalah. Selama aku bertaruh melawanmu, aku tidak akan kehilangan apapun." Husan mengangkat alisnya dan berkata dengan keras. "Bah, kapan aku kalah?" Si Chuan Kong menegur. Setelah mengobrol sebentar, manajer Zhu mengatur wisma untuk semua orang dan membawa mereka kembali untuk beristirahat. Malam tiba. Han Li sedang bermeditasi di kamarnya ketika Hot Flame tiba-tiba mengetuk pintunya. Setelah masuk, Han Li mengundangnya untuk duduk. Dia mengeluarkan satu set teh dan menuangkan secangkir teh harum untuk Hot Flame. Kemudian, dia duduk di hadapannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat suasana di dalam ruangan menjadi sedikit canggung, Hot Flame akhirnya berkata, "Rekan Taoishi, ada yang ingin saya katakan, tapi saya tidak tahu." Sebelum dia memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya, Han Li melambaikan tangan di udara, menciptakan penghalang cahaya tak terlihat yang mengisolasi seluruh ruangan dari dunia luar. "Rekan Daois Hot Flame, tolong ungkapkan pikiranmu," kata Han Li sambil tersenyum. "Rekan Taoishi, kamu sudah menungguku, kan?" Hot Flame berkata dengan senyum masam. "Jika aku dalam situasimu, aku juga ingin mencari sekutu." Han Li tersenyum dan berkata tanpa komitmen. "Itu benar. Itu sebabnya aku ingin kau ikut denganku. Hanya saja Anda menolak saat itu,
jadi saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda tentang aliansi tersebut. Hot Flame menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, jika bukan karena saya sudah dalam masalah, saya mungkin telah setuju saat itu. Bagaimanapun, kami berdua sekarang adalah rekan. Hanya saja saya memiliki identitas sebagai anggota kuil samsara, kata Han Li perlahan sambil menatap lurus ke arahnya. Hot Flame ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, rekan Li, kamu dan aku sudah saling kenal sejak lama. Rekan Tao Li, kamu dan aku sudah saling kenal cukup lama. Meskipun kita bukan saudara angkat, kita masih berteman. Bisakah kamu memberitahuku dengan jujur apa misi yang diberikan kepadamu oleh kuil samsara? Apakah ini terkait dengan seni fantasi 5 elemen? Rekan api panas, sejujurnya, saya bukan anggota inti sebenarnya dari kuil samsara. Misi yang saya terima adalah untuk membantu Husan menjelajahi reruntuhan sekte kebenaran. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dia inginkan lakukan, kata Han Li terus terang. Karena kamu bilang begitu, aku tidak punya alasan untuk meragukanmu. Saya tidak mempercayai Husan dan si Chuan Kong. Lagi pula, mereka memiliki tuannya sendiri dan sulit untuk memprediksi apa yang mereka pikirkan. Saya berharap mendapat jawaban positif dari Anda dalam perjalanan ke reruntuhan ini. Hot Flame mengertakkan gigi saat berkata. Setelah berpikir sejenak, Han Li berkata, ada beberapa hal yang harus saya lakukan karena tekanan dari misi Aula Samsara. Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan rekan Daois, tapi saya pasti tidak akan berdiri berdiam. Bagus. Dengan kata-kata rekan Taois, saya dapat dianggap telah memakan obat penenang. Setelah masalah ini selesai, saya pasti akan membalas Anda dengan murah hati. Hot Flame menangkupkan tinjunya dan berkata. Han Li segera membalas hormat. Keduanya mengobrol sebentar tentang masa lalu Idol Cloud Mountain sebelum Hot Flame pergi. 10 hari kemudian, pagi-pagi sekali, Han Li dan Hot Flame tiba di tembok tempat feri berlabuh, hanya untuk menemukan Husan sendirian menunggu di sana. Hei, kenapa aku tidak melihat Sek Veloci? Setelah menyapanya, Han Li bertanya dengan lembut. Kakak si masih harus mengurus beberapa hal, jadi dia akan sedikit terlambat. Waktu benar-benar berlalu, aku masih belum kenyang, Husan menguap saat berkata dengan malas. Rekan Taois Husan, sepertinya kamu pergi ke Kolosseum lagi kemarin, kata Han Li dengan senyum tipis. Ai, jangan sebut-sebut, Husan melambaikan tangannya. Setelah menunggu sekitar 15 menit, si Chuan Kong dan penjaga toko Zhu akhirnya tiba. Setelah permisi, mereka naik ke kapal bersama yang lain. Menemani kapal itu adalah Golden Immortal akhir dari Fast Origin House dan pelayan Dewa Sejati tahap awal. Yang pertama hanya berbicara singkat dengan mereka sebelum kembali ke kamarnya sendiri, sementara pramugara tinggal bersama mereka dan mengatur kamar tamu untuk mereka tinggali. Seluruh feri itu sangat besar, membentang puluhan ribu kaki. Selain gudang, ada lebih dari 300 kamar tamu di kapal, tapi biasanya tidak disewakan kepada orang luar dan hanya digunakan oleh anggota kamar dagang. Han Li memilih kamar tamu di bagian bawah kabin. Kondisinya sedikit lebih buruk daripada kamar tamu di atas, tetapi jauh dari kamar tamu lain dan relatif terpencil. Pelayan Dewa Sejati menemani Han Li melewati gudang ke kamar tamu Han Li. Ketika mereka melewati gudang, Han Li melihat ada beberapa kotak hitam besar berukuran sekitar 10 kaki yang ditumpuk rapi di dalamnya. Ada beberapa rune khusus yang terukir di kotak itu, dan sedikit kebingungan melintas di matanya. Steward Hu, fluktuasi kekuatan spiritual pada kotak hitam ini agak familiar. Mengapa aku merasa itu adalah kantong penyimpanan? Han Li bertanya dengan bingung. Senior benar, kotak hitam ini adalah alat ajaib penyimpanan, dan sebenarnya lebih mudah dibuat daripada kantong penyimpanan.
Masing-masing dapat menyimpan sekitar 100 kali ukurannya sendiri, tetapi tidak dapat disimpan selama penyimpanan kantong. Namun, mereka cukup untuk mengangkut tanah roh dan sejenisnya. Pelayan dewa sejati menjelaskan. Jadi begitu, Han Li mengangguk dan berkata. Saat dia melanjutkan ke gudang, Han Li melihat beberapa kandang khusus. Beberapa dari mereka tingginya lebih dari 1000 kaki, sementara yang lain hanya berukuran sekitar 1 meter. Gumpalan petir berputar di sekitar kandang, dan ada jimat yang menempel di kandang. Di dalam kandang ada binatang iblis dan roh yang terluka parah atau lesu. Selalu ada orang yang menyukai hal-hal aneh ini, dan mereka bersedia membayar mahal untuk itu. Lihatlah Mansion Lion itu yang diinginkan kota Coliseum Spirit Swamp. Kami menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya dari perbatasan dunia Savage. Pelayan dewa sejati tidak menunggu Han Li untuk bertanya dan mengambil inisiatif untuk menunjuk ke kandang di dalam. Han Li sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat ini, pelayan dewa sejati dengan bijaksana menutup mulutnya dan tidak melanjutkan berbicara. Setelah dia mengirim Han Li ke kamar tamunya, dia tidak bisa tidak bertanya, "Senior, kamu benar-benar tidak ingin pindah ke kamar superior?" "Tidak perlu, aku lebih suka tempat yang lebih terpencil. Aku menghargai kebaikan Steward Hu," kata Han Li sambil tersenyum. "Kalau begitu, jika senior punya perintah, aku tidak akan mengganggumu lagi." Pelayan dewa sejati minta diri. Setelah dia pergi, Han Li membuka pintu dan memasuki ruangan. Dia menemukan bahwa kamar tamu sebenarnya sangat luas. Selain kamar tidur, ada juga ruangan yang tenang dan ruang tamu. Ruang sunyi dan ruang tamu berada dekat dengan sisi kapal, dan keduanya memiliki jendela kecil yang memungkinkan seseorang untuk melihat langit di luar jendela. Setelah Han Li melihat sekeliling, dia mulai mengeluarkan alat formasi dan mengatur formasi di seluruh ruang tamu. Setelah selesai, dia pergi ke kamar yang sunyi dan duduk bersila. Dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Malam tiba, dan cahaya bulan yang dingin menyinari jendela kapal, memancarkan titik cahaya putih berukuran sekitar 1 kaki. Han Li mengeluarkan botol kecil berwarna hijau tua dari dadanya dan meletakkannya di dalam titik cahaya putih. Setelah memeriksanya sebentar, dia membalik pergelangan tangannya dan mengeluarkan slip batu giok yang berisi lapisan kelima teknik pemurnian roh sebelum menekannya ke glabella untuk mempelajarinya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, lebih dari 30 tahun telah berlalu. Han Li dan yang lainnya melewati benua naga hitam dan tiba di pusat benua Fukyu dengan bergantian antara menggunakan formasi teleportasi dan naik feri. Pada hari ini, Han Li, yang telah lama menyendiri, diketuk pintu kamar tamu oleh Husan. "Rekan Taois Li, jangan lupakan hal penting. Kami akan mencapai kota Smoke Wave, jadi kami harus turun di sini." Husan memandang Han Li dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata sambil tersenyum. "Saya ingin melupakan masalah ini, tetapi rekan Daois Husan pasti tidak akan setuju." "Haha, rekan Taois, kamu bisa duluan. Saya akan membereskan sedikit dan bertemu dengan Anda di geladak." Han Li menggoda. Husan mengangguk dan segera pergi. Han Li menutup pintu dan menyingkirkan semua bendera formasi, pelat formasi, dan barang-barang lainnya di dalam ruangan. Dia juga menghapus semua aura yang tersisa sebelum berangkat ke geladak. Setengah jam kemudian, Han Li dan yang lainnya meninggalkan feri dan mendarat di jalan resmi di luar kota gelombang asap. Mereka kemudian perlahan-lahan berjalan ke kota. "Husan, kenapa kamu tidak turun setelah mencapai kota Smoke Wave seperti yang kita sepakati? Saya sudah mengatur semuanya sebelumnya, jadi mengapa Anda bersikeras turun di sini?" Si Chuan Kong bertanya, sepertinya tidak puas dengan masalah ini. "Kakashi, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Semua orang tahu bahwa munculnya asap yang membingungkan adalah pertanda kemunculan kembali sekte kebenaran,
Tetapi mereka tidak tahu di mana asap yang membingungkan akan muncul, bukan? Husan berkata dengan ekspresi jijik. Kamu mengatakan bahwa asap yang membingungkan akan muncul di dekat kota gelombang asap. Si Chuan Kong bertanya dengan ragu. Meskipun kota gelombang asap, kota asap ilusi, kota angin penyesalan, dan kota asap mengalir semuanya terletak di sepanjang pantai rawa asap ilusi, beberapa kali asap-asap yang membingungkan muncul, hampir selalu di kota gelombang asap. Itu dapat dilihat bahwa sumber asap-asap bewildering adalah yang paling dekat dengan kota. Menurut spekulasi saya, kemungkinan besar berada di dekat pulau terapung tersembunyi. Husan terkekeh, tapi masih menjelaskan sedikit. Rekan Taois Husan, asap membingungkan apa yang kamu bicarakan? Han Li bertanya dengan bingung. Tentang masalah ini, izinkan saya menjelaskan. Setelah Sekte Kebenaran dihancurkan, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, seluruh sekte hilang kecuali beberapa bagian. Setelah itu, setiap 3.600 tahun atau lebih, ketika rawa asap ilusi menghasilkan semacam asap merah muda, sebagian dari reruntuhan Sekte Kebenaran akan muncul. Tetapi sebagian besar waktu, itu seperti fatamorgana, cepat berlalu dan tidak dapat dijangkau. Mata yang mulia api panas menyipit sedikit saat dia berkata perlahan. Tampaknya rekan Daois Hot Flame telah melakukan banyak penelitian tentang peninggalan Sekte Kebenaran. Si Chuan Kong mengangkat alisnya saat berkata. Itu hanya rumor kosong. Hot Flame tertawa. Faktanya, peninggalan Sekte Kebenaran tidak ada di masa lalu, dan rawa asap ilusi awalnya tidak disebut itu. Husan mengubah topik dan berkata begitu. Tidak ada peninggalan. Han Li sedikit terkejut dan mengangkat alisnya. Itu benar. Sekitar puluhan ribu tahun yang lalu, asap-asap yang membingungkan muncul untuk pertama kalinya di rawa ini, dan peninggalan Sekte Kebenaran secara bertahap muncul. Pada saat itulah tempat ini berganti nama menjadi rawa asap ilusi. Husan mengangguk dan berkata, jadi, bukankah relik Sekte Kebenaran tiba-tiba muncul? Bagaimana bisa? Han Li mengerutkan kening dan bertanya. Alasan ini belum ditentukan. Namun, menurut spekulasi saudara Si, pertempuran untuk menghancurkan Sekte Kebenaran begitu menggemparkan sehingga seluruh Sekte Kebenaran akhirnya jatuh ke celah angkasa. Itu sebabnya menghilang tanpa jejak. Tidak sampai puluhan ribu tahun yang lalu, di bawah kesempatan yang tidak diketahui, ia muncul kembali. Husan menjelaskan, aku hanya menebak, jangan menganggapnya serius. Jangan menyesatkan rekan Li. Si Chuan Kong tersenyum dan melambaikan tangannya saat mendengar ini. Rekan Si terlalu sederhana. Saya pikir ini sangat mungkin menjadi kebenaran. Kata Han Li dengan ekspresi serius. Mereka berbicara sambil berjalan, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka sudah sampai di gerbang kota Yanbo. Hanya ada tim yang dipimpin oleh kultivator dewa sejati tahap awal di gerbang. Verifikasi identitas orang yang memasuki kota tidak ketat. Setelah Han Li dan yang lainnya membayar sedikit biaya, mereka dengan mudah memasuki kota.